Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk hari-hari yang sudah Tuhan sertai bagi kami. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami sujud menyembah-Mu. Kami bawa sembah kami Tuhan, ucapan syukur kami kepadamu. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. ku mengucap syukur. Ucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Hari Yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih. terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Kami bawa dengan hati atas yang bersyukur kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Selalu ku Selalu kami rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah.
kita boleh datang mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Percayalah Allah kita yang dahsyat, Dia hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bertata atas pujian umat-Nya. Sebab firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bagi setiap kita yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur karena penyertaan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menjaga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama kita katakan, Ku mengucap syukur dan katakan itu dari hatimu yang paling tulus dan murni untuk Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu adalah rancangan yang terindah. rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mengucap syukur Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau Yesus baik, Tuhan Engkau baik. Haleluya. Mari kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Engkau adalah segala-galanya bagi kita semua. Engkau segala-galanya bagiku ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada
terukur. Buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku, tiada terukur. Betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Segalanya melebihi semua yang ada padaku, oh, Yesus. Segalanya seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku, oh, Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku, oh, Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Saudara-saudara yang terbaik bagi Tuhan, kusurahkan kemenangan. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi puji Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, Katakan takkan gentar. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Mari bersama-sama katakan. Lebah yang gelapkan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Mari dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Saudara-saudara yang terbaik bagi Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Mari bersama-sama angkat suaranya. Lebah yang
tanganmu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, tanganmu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku
Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus telah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus telah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tinggal 2024 dan selamat memasuki tahun 2025. Haleluya. Mari berikan salam semuanya. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year.
untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya.
percaya memasuki tahun 2025 ada tangan Tuhan, tangan yang selalu memberikan kekuatan buat kita, yang menopang kita, yang menopang kita, yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Memperhatikanku seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah kelam. Ku percaya Kau selalu sertaku. Dari awal lagi sama-sama kita katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah kelam. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Katakan sama-sama tangan Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami saat ini Tuhan. Tuhan kami. Kami perlu Engkau. Perlu Engkau selalu. Kami mau Oh Yesus, Kaulah sandaran kami, kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Yes, haleluya. yang akan selalu menjaga kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Yesus Kami mau Yesus
Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada di penghujung awal 2025, itu semua karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bisa melalui 2024 dengan baik. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena ada tangan kuat Tuhan yang menyertai kami. Ada tangan kuat-Mu Tuhan yang menuntun kami. Dan kami percaya Tuhan, seperti apa yang pujian katakan, kami mau memasuki 2025 ini dengan kekuatan yang sama, yaitu kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh kasih-Mu terus limpah, mengalir penuh di dalam kami Tuhan. Dan kami percaya apapun yang dikatakan orang tentang 2025, kami enggak menjadi takut Tuhan. Karena kami tahu kami enggak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Engkau Yesus yang dahsyat. Tuhan yang punya rencana luar biasa atas setiap masing-masing kami Tuhan. Oleh sebab itu, kami butuh saat ini kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh terus dikuatkan, kami butuh terus pesan demi pesan-Mu. Kami butuh arahan demi arahan-Mu ya Bapa. Supaya kami berjalan dalam apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruhnya pemberitaan ini. Dan hanya nama-Mu saja, Yesus yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan. Siap dengar pesan Tuhan di awal tahun ini. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya, masih kuat kita semua. Kita ada di awal, di ujung awal dari tahun 2025 ini tuh. Kita percaya pesan Tuhan katakan kalau kita melibatkan Tuhan dari sejak awal, maka firman Tuhan katakan maka Dia campur tangan dari sejak awal. Di awal, pertengahan hingga sampai hari kedatangannya. Mari Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan buat kita di awal tahun 2025 inilah pesan yang pertama. Pesannya adalah gini, persiapkan kandungan untuk suatu kelahiran. Ya, persiapkan kandungan untuk suatu kelahiran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan jangan salah menangkap bahwa ini bukan menantikan kelahiran. Tapi penekanan adalah persiapkan kandungan. Jadi ada kandungan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu untuk suatu kelahiran. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lagi di bagian dalam. Nah, saya mau ajak kita sama-sama baca satu ayat firman Tuhan yang mendasari pesan Tuhan buat kita semua. Diambil dari 1 Samuel 1 ayat 20. 1 Samuel 1 ayat 20. Oke, sudah terpampang di depan. Saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah pagi tadi saya menyampaikan pesan Tuhan untuk minggu terakhir dari 2024. Saya pikir rasanya pesan tersebut cukuplah buat kita ya untuk mengakhiri 2024 dan masuk mengawali tahun di 2025. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saya percaya siapa yang tadi pagi sempat dengar pesan Tuhan di akhir 2024, ya, gak semua, separuhnya, tapi puji Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara kita tangkap juga pesan Tuhan di akhir 2024. Ya, sedikit saya kasih ulasannya supaya setiap kita bisa mengikutinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita diberi gambaran sama Tuhan tentang keadaan seperti apa yang akan kita masuki. Ya, jadi artinya gini, Tuhan menyatakan bahwa ada alam rohani yang kelam, ada alam rohani yang temaram di hadapan kita. Ya, tanda bahwa situasi yang akan kita masuki ini bukan situasi yang enak. Tanda bahwa situasi yang akan kita masuki ini bukanlah sesuatu yang indah, terang benderang dan mudah. Ya, meskipun keadaan situasinya seperti itu yang Tuhan nyatakan, tapi kita nggak perlu takut akan hal itu Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan nggak mau kita berkonsentrasi pada situasi yang temaram tadi. Ya, kita nggak perlu takut akan apapun keadaan yang akan menghadang tersebut, karena bukankah ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang sanggup, ada kuasa terang Kristus yang sanggup untuk menembus segala kegelapan apapun, bukan? Katakan amin. Ya. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudara bukan pada
terang Kristus itu. Ya, masalahnya adalah gini, tidak semua orang percaya memancarkan terang yang sama. Wah, ada apa ini? Ya, jadi masalahnya bukan pada Kristus ya, memang dia nggak pernah salah. Tapi masalahnya ada pada diri orang percaya yang membuat terang Kristus tidak terpancarkan dengan maksimal, tidak terpancarkan dengan baik. Ya, nah tentu ada penyebabnya. Nah ini yang tadi pagi itu saya sampaikan bahwa ada penyebabnya. Nah kita harus menang atas hal-hal yang penyebab-penyebab tersebut. Di antara lain penyebabnya adalah gini, ada trauma masa lalu yang masih terbawa. Saya percaya setiap kita memiliki hal-hal yang mungkin hal buruk yang pernah kita alami. Ya, ada trauma-trauma yang mungkin dulu, mungkin ada yang sejak kecil pernah mengalami trauma yang gak baik. Trauma buruk, pengalaman. Ya. Bahkan ada film-film masa lalu yang akhirnya menjadi trauma. Termasuk rendah diri, rasa minder, itulah trauma-trauma masa lalu dan jangan kita hidup terus membawa trauma-trauma tersebut. Ya, jadi yang pertama adalah trauma masa lalu yang harus kita bisa atasi dan udah kita jangan bawa lagi. Kemudian adalah apa? Ada luka-luka lama yang belum sembuh. Kecewa, sakit hati, kepahitan, ini dan itu. Ya, orang bisa aja kecewa, orang bisa aja terluka, tetapi jangan membiarkan luka itu terus basah dan menganga. Ya, terus apa lagi? Salah melabeli diri. Atau dilabeli secara salah oleh orang lain. Ya. Kita harus berjalan bukan berdasarkan label orang lain. Tapi berdasarkan label atau predikat yang Tuhan sebutkan kepada kita. Dan Tuhan gak pernah melabeli kita secara salah. Kepada Gideon sekalipun Tuhan berkata melalui malaikat Tuhan, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Ya. Hal yang sama, saya percaya Tuhan juga melabeli kita sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah berani, katakan amin. Ya. Terus apa lagi? Kurang mawas diri, ya, atau kurang introspeksi. Kadang gini Bapak Ibu Saudara, orang percaya kadang kalau kurang introspeksi maka selalu menganggap dia benar. Tapi lihat apa yang dilakukan Daud, dia datang sama Tuhan kan, minta diselidiki hatinya. Dan di situ ya Tuhan bisa bukakan banyak hal. Buat mereka yang mau datang mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Terus apa lagi? Semangat orang percaya yang mulai mengendur atau telah mengendur. Dan ini juga kita jangan biarkan ada semangat yang terus yang mengendur, yang dibiarkan terus semakin turun. Ya, karena gini Bapak Ibu Saudara, hal-hal tadi yang saya sebutkan, ya minimal 5 hal tadi, apapun ya hal tadi yang apabila masih ada. Jangan biarkan itu tetap bercokol. Kita harus menang akan hal-hal tersebut. Ya, jadi jangan biarkan hal-hal tersebut menghalangi bersinarnya terang Kristus dari dalam diri kita. Ya, maka kita akan berjalan dalam terang Kristus menembus segala kegelapan apapun. Nah itu yang menjadi pesan Tuhan di akhir daripada 2024. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berpikir cukuplah pesan tadi untuk mengakhiri 2024 dan masuk di 2025. Tetapi saya berpikir itu kan pesan yang Tuhan berikan di tahun 2024 meskipun itu terjadi baru tadi pagi. Tetapi hari ini kita sudah berganti tahun 2025. Maka kita butuh pesan yang baru untuk mengawali tahun 2025 ini. Itulah sebabnya tadi pagi setelah doa pagi kami pergi makan. Dan kemudian setelah itu pulang, saya datang lagi sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pesan-pesan yang Engkau berikan buat kami sepanjang 2024. Tetapi untuk masuk 2025, kami tetap butuh pesan-Mu. Kami tetap butuh arahan-Mu. Maka Tuhan kasih pesan, bersyukur. Ya Tuhan terus kasih pesan sama kita Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Pesannya adalah gini, akan ada kelahiran-kelahiran yang akan terjadi dari suatu kandungan. Namun tergantung isi kandungannya apa dulu. Ya. Kalau kita lihat apa yang terpampang
di layar Bapak Ibu Saudara, ini adalah perempuan yang menjelang melahirkan anaknya. Pesan Tuhan adalah gini, betul akan ada kelahiran-kelahiran dari suatu kandungan. Tapi apa dulu yang dikandung? Nah, ini yang akan kita belajari Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang dari ayat yang tadi sudah kita baca di awal. Adalah seorang perempuan di perjanjian lama bernama Hana. Ya. Hana menikah dengan seorang pria. Mungkin masih ada dari antara kita yang masih ingat ya nama suami daripada Hana. Ya. Namanya adalah Elkana. Ya. Lama Hana menikah dengan Elkana namun belum dikaruniai anak seorang pun. Ya. Tahun demi tahun ia jalani. Namun anak yang didambakan itu enggak kunjung tiba. Tentunya bagi seorang wanita, apalagi buat wanita Yahudi kan. Tentunya berbagai tuduhan dan intimidasi mulai berkecamuk ya. Seperti yang terjadi pada Hana ya. Karena maklum Bapak Ibu Saudara di masa itu, di masyarakat Yahudi, pernikahan yang belum membuahkan seorang anak dianggap oleh masyarakat setempat sebagai adanya suatu aib di dalam keluarga tersebut. Nah ini yang kadang-kadang kan dialami oleh Hana. Waduh, pasti orang berpikir gini, pasti orang mengatakan aku itu ya dan lain-lain. Namun Bapak Ibu Saudara, Hana tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan mengaruniai keturunan bagi dia, ya, ia dan suaminya. Itulah sebabnya Hana nggak jemu-jemu untuk datang berdoa pada Tuhan. Hana nggak jemu-jemu datang ke bait Allah berdoa untuk sesuatu yang seperti yang dia sering lakukan, yaitu memohon anak keturunan pada Tuhan, ya. Dan kita tahu kan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita pernah baca kisah ini. Suatu kali dalam doanya sama Tuhan kan, Hana dengan pedih hati sambil bernangis terseduh-seduh, ia memberanikan untuk menaikkan nazar kepada Tuhan, ya. Dia bilang begini bahwa apabila Tuhan memperhatikan dirinya, bahwa apabila Tuhan enggak melupakannya serta memberikan seorang anak laki-laki, maka kalau itu terjadi maka dia akan mempersembahkan anak laki-laki itu sama Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu, tidak lama setelah itu pulanglah Hana dikatakan setelah dia tentunya berhubungan dengan suaminya terlebih dahulu. Ya. Hana itu bukan Maria, ya Maria tidak membutuhkan persetubuhan, dia hamil karena Roh Kudus menaunginya. Nah berbeda dengan Hana, ya kemudian setelah berhubungan dengan suaminya tidak lama kemudian mengandunglah Hana. Dan tahun berikutnya ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama apa? Samuel, yang berarti apa? Aku telah memintanya pada Tuhan. Jadi Samuel itu lahir karena Hana minta sama Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Hana? Dia menepati nazarnya. Setelah masa Samuel disapih, saya nggak tahu ya masa sapih masyarakat Yahudi itu berapa bulan. Tetapi usai disapih itu rasanya masih kecil, ya. Dan Hana udah membawa Samuel kecil seusai masa penyapihan dibawa ke bait Allah, dibawa kepada Imam Eli yang adalah pada waktu itu seorang hakim bagi bangsa Israel. Dan dibesarkannya lah Samuel di bait Allah, ya, dalam pengawasan Imam Eli. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Bahwa betul akan ada kelahiran-kelahiran dari suatu kandungan. Namun pertanyaannya adalah kelahiran yang seperti apa? Tergantung apa yang dikandung selama ini. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, inilah tahun di mana orang akan begitu mudah hamil, ya dalam tanda kutip. Tahun di mana orang akan begitu mudah hamil. Nah, tahun di mana kita perlu berhati-hati karena gini, jangan salah hamil. Karena apapun dapat menjadi hamil. Oke, hamil apa saja Bapak Ibu Saudara? Tentunya yang pertama bisa aja nih dalam pengertian literal, hamil anak, ya anak-anak muda, ya. Baik yang ada di sini maupun yang mendengarkan pesan Tuhan ini, anak-anak muda, ya, pria dan wanita. Kalian jangan sampai salah bergaul, ya, karena pesan Tuhan ini
Inilah tahun di mana orang akan mudah hamil. Anda salah bergaul, ya. Musuh akan mencegah lahirnya keturunan ilahi. You salah gaul. Jangan sampai menjadi hamil sesuatu yang bukan Tuhan kehendaki. Ya. Dari pergaulan yang salah, maka pembuahan akan begitu mudah terjadi. Ya, ini peringatan juga buat ya kaum muda. Namun gini Bapak Ibu Saudara, dalam pengertian literal adalah gini, mungkin ada dari antara kita pasangan-pasangan suami istri yang udah sah di hadapan Tuhan, yang rindu mendapatkan anak. Nah, kalian boleh tangkap ini, ya, ini adalah saat yang tepat. Maka kehamilan akan mudah terjadi, katakan amin. Ya, oke, jadi bisa hamil apa aja? Yang pertama tadi dalam pengertian literal, yang kedua mengandung atau hamil berdasarkan keinginan daging atau ambisi. Nah, ini sesuatu yang salah. Ya. Nggak sedikit orang-orang percaya yang kandungannya masih berisi tentang keinginan-keinginan daging, keinginan ambisi-ambisi pribadi. Ya. Pokoknya aku ingin ini terjadi dan mencoba untuk menggenapkannya dengan cara sendiri. Nah, ini sesuatu yang salah. Dan kita ingatkan, sesuatu yang salah dikandung pun jangan sampai itu terjadi kelahiran. Ya. Terus apa lagi? Ada istilah di Mazmur Bapak Ibu Saudara, hamil kejahatan. Artinya gini, jangan sampai ada kejahatan yang terlintas atau ada kemarahan yang dikandung, ada kebencian yang dikandung, kepahitan yang dikandung. Dan ingat, apapun yang dikandung itu akan melahirkan sesuatu. Mari kita baca Mazmur 7 ayat 15-16. Ya. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 15 bilang begini, sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Jadi artinya gini, orang bisa hamil sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, sesuatu yang jahat. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan apa? Dusta. Ayat 16. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Jadi artinya dari sini kita bisa menjadi paham Bapak Ibu Saudara bahwa apabila dikatakan akan terjadi kelahiran-kelahiran dari suatu kandungan, maka pastikan jangan mengandung hal yang jahat, jangan mengandung hal yang salah, karena mengandung kejahatan pun akan muncul suatu kelahiran. Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun yang akan dilahirkan dari sesuatu yang dikandung, artinya apapun bisa dilahirkan dari sesuatu yang dikandung. Ya. Mengandung prinsip yang salah pun akan melahirkan hal yang salah. Ya. Oleh sebab itu pastikan bahwa yang dikandung adalah sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, sehingga akan melahirkan sesuatu yang dahsyat pula, katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nah, kembali kepada pesan Tuhan, apa yang dimaksud dengan mengandung dan melahirkan sesuatu yang dahsyat? Nah, yang dimaksud dengan pesan Tuhan ini adalah gini, mari kita tangkap rencana Tuhan dan ikut ambil bagian di dalamnya. Saya mau bacakan 1 Samuel 1 ayat 11. Jadi tangkap rencana Tuhan dan ikut ambil bagian di dalamnya. Oke, kita baca sama-sama satu ayat ini. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Inilah nazar yang diucapkan Hana kepada Tuhan. Bertahun-tahun Hana berdoa sama Tuhan, meminta Tuhan mengabulkan kerinduannya untuk memiliki anak. Nah, bagi orang Yahudi keturunan adalah sesuatu yang penting. Ya, tapi ini bukan untuk orang Yahudi, semua orang pun tahu bahwa keturunan adalah sesuatu yang penting. Ya, namun bagi orang Yahudi secara khusus bahwa adanya kelahiran, adanya keturunan
bukti bahwa Tuhan berkenan atas pernikahan tersebut. Ya. Jadi belum dikabulkannya sebuah keturunan bisa dianggap oleh sebagian besar orang pada waktu itu adalah suatu aib. Dan ini Hana sangat terganggu sekali dengan predikat-predikat seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan gini. Perjalanan hamilnya Hana ini tidak serta terjadi begitu saja. Ada beberapa fase-fase motivasi yang mendasarinya terlebih dahulu. Saya pernah sampaikan ini sebetulnya, tetapi berkaitan dengan pesan yang Tuhan berikan ini, saya akan mengulasnya lagi. Ya, yang pertama gini, Hana nggak serta merta bernasar dan bernasar sama Tuhan untuk mempersembahkan bayinya kelak, tetapi dia sempat mengalami fase motivasi salah. Yang pertama adalah dia ingin memiliki anak hanya untuk sekedar melengkapi kehidupan pribadinya. Jadi dia minta anak sebetulnya untuk kepentingan dirinya. Karena dia tahu kan, wanita yang sudah menikah namun belum punya anak, buat masyarakat Yahudi dianggap aib dan dia tidak mau dianggap aib. Dia tidak mau pernikahannya dianggap sesuatu yang gak berkenan di mata Tuhan. Jadi demi untuk kepentingan dirinya supaya tidak dianggap aib, maka ia datang sama Tuhan minta anak. Dan Tuhan tahu motivasi ini kan gak berkenan, bukan itu. Bukan menjadi sebuah alasan yang tepat, bukan satu motivasi yang tepat datang sama Tuhan minta anak demi untuk supaya dia tidak dicap aib. Itulah sebabnya kan apa yang dia minta Tuhan gak kabulkan. Masuklah Hana kemudian pada motivasi selanjutnya dan ini pun masih salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Fase yang kedua, motivasi Hana yang salah adalah gini, dia tetap minta anak dengan alasan karena dia merasa tersaingi. Lo tersaingi oleh siapa? Kita tahu Elkana kan punya istri yang lain selain Hana. Siapa nama istri Hana? Istri Hana. Siapa nama istri Elkana yang lain? Siapa yang masih ingat? Ya namanya Penina. Ya, ternyata Penina yang adalah saingannya, dia udah hamil. Dan lagi-lagi Hana datang sama Tuhan. Tuhan, aku minta keturunan karena aku tidak mau disaingi oleh Penina. Nah ini kan satu motivasi yang salah. Minta dengan motivasi takut tersaingi. Minta untuk sebuah motif persaingan. Dan di mata Tuhan ini bukan sesuatu yang tepat. Bukan sesuatu yang berkenan. Ya. Motivasi gak mau kalah. Ini satu fondasi yang sangat lemah. Oleh sebab itu apapun yang kita lakukan jangan ini mendasari kita jadikan sebagai motivasi. Ya hari-hari ini kan gak sedikit kan ada gereja ataupun pelayanan dibangun berdasarkan apa? Motivasi dan semangat yang seperti ini. Memangnya hanya kamu aja yang bisa bikin gereja, memangnya hanya kamu saja yang bisa bikin pelayanan, aku juga bisa. Nah maka dibangunlah pelayanan berdasarkan persaingan tadi. Nah ini yang menjadi dasar yang lemah. Ya. Emangnya yang punya gereja kamu saja, aku juga bisa pindah gereja. Nah kadang-kadang ini yang mendasari orang-orang. Dan ini adalah dasar yang lemah. Ya. Namun kemudian Hana diingatkan ada motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia minta anak karena menangkap kebutuhan kerajaan sorga. Hana melihat apa yang terjadi, ya. Mungkin banyak masyarakat Yahudi yang cukup prihatin dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel. Masa itu adalah kepemimpinan Israel dipimpin oleh hakim, ya. Jadi sebelum masa Israel dipimpin raja, Israel itu dipimpin hakim. Sebetulnya inilah zaman teokrasi di mana yang memimpin bangsa itulah Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan mempercayakan hakim-hakim yang menjadi penghubung antara masyarakat bangsa Israel dengan Tuhan oleh hakim, dipilihlah hakim-hakim. Nah, di masa itu yang menjadi hakim atas bangsa Israel adalah Imam Eli. Dan kita tahu kan, Imam Eli adalah imam yang
tidak melakukan tugasnya dengan benar di hadapan Tuhan. Imam Eli punya 2 orang anak. Bapak Ibu Saudara masih ingat nama anak-anak daripada Imam Eli? Siapa kira-kira nama anak-anak Imam Eli? Ya. Masa sekolah minggu mungkin masih ingat anak-anak Imam Eli. Hofni dan Pinehas. Dan kita tahu Hofni dan Pinehas adalah anak-anak dursila, anak-anak Imam Eli yang berlaku dursila. Anak-anak yang melakukan pelecehan seks di bait Allah. Anak-anak yang mengambil persembahan-persembahan. Dan Imam Eli mengetahui hal itu, namun dia tidak menegur anak-anaknya. Eli tidak menjalankan fungsi yang seharusnya. Maka melihat apa yang terjadi, ya. Mungkin Hana berpikir gini, Tuhan, biarlah seandainya Engkau kasih aku anak laki-laki, aku persembahkan anak itu buat Engkau. Dan ternyata memang Bapak Ibu Saudara, apa yang memotivasi Hana untuk berkata seperti itu tuh klop dengan keadaan apa yang dibutuhkan oleh kerajaan sorga. Ya. Ada istilah gini, kerajaan sorga sedang berduka karena Imam Eli tidak melakukan fungsinya di bumi. Maka waktu ada seorang wanita menawarkan, kalau aku dapat seorang anak laki-laki, aku akan mempersembahkan sama Tuhan. Dan singkat cerita, permintaan Hana itu berkenan sesuai dengan apa yang dibutuhkan kerajaan sorga. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, dalam waktu yang gak terlalu lama hamillah Hana. Dan kemudian suatu hari melahirkan seorang anak bernama Samuel. Karena ia telah memintanya sama Tuhan. Dan kita tahu Samuel dibawa ke rumah Tuhan. Dan suatu hari kelak Samuel Tuhan pakai menjadi hakim bagi bangsa Israel. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita mau tangkap bahwa Tuhan mau, kalau memang mau mengandunglah sesuatu yang sedang dibutuhkan kerajaan sorga. Kalau mau mengandunglah sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Seperti yang ditangkap oleh Hana. Mengandunglah seorang anak laki-laki yang memang sorga sedang memerlukan pengganti daripada Imam Eli. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan gini. Kandunglah sesuatu yang berkenan. Ya. Ada pertanyaan gini Bapak Ibu Saudara. Apakah kandungan bisa gugur? Bisa. Saya ingat saya pernah cerita sebetulnya ini sama Bapak Ibu Saudara beberapa, ya udah cukup lama. Ya, bahwa bagaimana dulu ketika saya baru setahun dibaptis. Kemudian saya dipercaya untuk menjadi seorang asyir. Dan satu kali pada hari Minggu ketika bertugas sebagai asyir, pembicara seorang hamba Tuhan yang diundang pada waktu itu, ketika dia naik mimbar, pada waktu sebelum dia menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba dia menunjuk kepada 2 orang, salah satunya saya. Dan dia berkata, engkau yang berdiri di sana, yang memakai jas biru, engkau akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia mengucapkan hal yang sama kepada orang yang satunya lagi, yaitu seorang anak muda. Bahwa dia berkata bahwa engkau pun akan menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengar nubuatan seperti itu, saya nangis. Nangis kenapa? Karena mungkin kaget. Ya. Wow, tiba-tiba ditunjuk seperti itu. Tapi sebetulnya saya nangis karena sebetulnya kalau disuruh jadi hamba Tuhan, saya gak mau jadi hamba Tuhan. Saya menolak dalam hati, saya gak mau jadi hamba Tuhan. Ya. Tetapi di dalam hati saya, ketika nubuatan itu disampaikan, dalam hati saya berkata, apa iya saya akan jadi seorang hamba Tuhan? Waktu berjalan, hari berjalan, saya tetap berkata di mulut saya bahwa saya gak mau jadi hamba Tuhan. Tetapi di dalam hati saya, suatu hari aku akan jadi hamba Tuhan. Tanpa saya sadari, saya sedang mengandung dari nubuatan yang disampaikan tadi. Ada benih yang terkandung di hati saya. Dari mulut saya berkata, saya gak mau jadi hamba Tuhan.
Tetapi saya mulai banyak cari tahu. Saya banyak mencoba, jadi tengah banyak keingintahuan saya ingin belajar banyak, saya ingin tahu banyak. Ya. Tanpa saya sadari, sebetulnya saya sedang mengandung. Dan kandungan itu makin membesar, hingga suatu hari ada masa apa yang dikandung itu dilahirkan. Suatu hari kelak, jadilah saya seorang hamba Tuhan. Nah, tadi saya mau sampaikan gini, apakah kandungan bisa gugur? Bisa. Kepada orang yang satu yang dinubuatkan, seorang anak muda, dia agak nangis kayak saya. Saya nggak tahu apakah dia langsung mengiyakan amin, saya nggak tahu pada waktu itu. Tetapi yang saya tahu setelah itu, dia terlibat narkoba dan dia masuk panti rehabilitasi sekian lama. Dan saya nggak tahu ke depan apa yang terjadi selanjutnya. Apakah tetap dia mengandung nubuat seperti yang dinubuatkan melalui hamba Tuhan. Ya, tetapi saya mau sampaikan gini bahwa apapun yang dikandung, apakah kandungan bisa gugur? Bisa. Ya. Ketika kandungan tidak dipelihara dengan baik. Ya. Ketika kita tidak peduli dengan benih yang telah Tuhan tanam, itu bisa aja gugur. Sama seperti seorang wanita yang hamil sungguhan, ya hamil anak. Tapi kemudian dia tidak menjaganya dengan baik. Ya, angkut galon air sana sini ya keguguran. Ya. Beda dengan orang-orang hamil, wanita-wanita hamil zaman dulu kan ngangkat mesin jahit aja masih bisa selagi hamil. Ya, oke. Itu yang pertama ya. Jadi kalau pertanyaan apakah kandungan bisa gugur? Bisa. Yang kedua, kandungan bisa gugur ketika membesarkan benih yang lain. Suatu kali saya pernah melayani seorang anak muda. Anak muda ini sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk. Ya. Kondisinya dalam keadaan yang sangat gak baik. Dan dalam keadaan terikat dengan hal-hal yang buruk, dengan kebiasaan yang buruk. Ketika akhirnya dilayani, anak itu mengaku bahwa, Pak, sebetulnya saya sejak dari dulu saya dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, bahwa Tuhan telah memilih saya untuk menjadi hamba untuk Tuhan pakai secara luar biasa kepada anak muda tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan gini. Benih visinya, benih nubuatannya Tuhan sudah taruh. Tetapi yang ternyata hamil bukan benih yang dari Tuhan. Yang hamil adalah benih-benih yang salah. Dia terlibat dengan berbagai hal salah. Dia menikmati benih-benih yang salah sehingga dia membuahkan. Sehingga dia hamil hal-hal yang buruk dan melahirkan hal yang buruk. Jadi kehamilan bisa gugur ketika membesarkan benih yang lain. Atau juga yang ketiga, kandungan bisa gugur ketika tidak menghidupinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, seberapa dari kita yang hadir, saya tahu ada beberapa dari Anda yang pernah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan. Dan saya masih ingat kan, si A dinubuatkan ini, si B dinubuatkan ini. Dan saya mengetahui ada yang memang sedang mengandung apa yang dinubuatkan Tuhan. Ada yang sedang memeliharanya dengan baik-baik kandungan itu. Tetapi saya juga mau sampaikan, ada yang ternyata udah lupa dan tidak mempedulikan apa yang Tuhan sudah dinubuatkan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui pesan yang Tuhan sampaikan di awal tahun ini, inilah tahun di mana akan ada banyak kehamilan akan begitu mudah. Tapi jangan hamil hal yang salah. Ya. Apabila Tuhan nyatakan bahwa ada kehamilan-kehamilan pada kandungan orang percaya, pastikan yang kita kandung adalah sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Ya. Sesuatu yang menjawab kebutuhan kerajaan sorga. Ya. Bukan sesuatu yang salah. Karena salah mengandung pun akan terjadi kehamilan dan akan terjadi kelahiran yang salah. Oleh sebab itu pastikan, tangkap firman Tuhan, tangkap benih firman Tuhan, benih ilahi, tangkap rencana kerajaan sorga dan hidupi itu.
maka kita mulai hamil perkara-perkara luar biasa. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita hamil perkara luar biasa, lihat akan terjadi kelahiran-kelahiran yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian apa yang Tuhan sudah taruhkan untuk saya sampaikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati, selamat memasuki tahun 2025 dengan kemenangan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama